Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya bersama, belajar bersama tentang fotografi Indonesia. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan menjelaskan tentang travel fotografi. Apa itu travel fotografi? Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang travel fotografi, tapi jika ada yang belum tahu, mungkin ini bisa sangat membantu teman-teman untuk membuat travel fotografi. Travel fotografi adalah cabang fotografi yang melibatkan dokumentasi suatu daerah. Bisa dilihat dari segi pemandangan, kuliner, dan arsitektur dan peradaban di tempat tersebut. Untuk membuat fotografi perjalanan atau travel fotografi, tidak harus menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless, tetapi kita bisa memaksimalkan apa yang kita pegang. Misalnya salah satunya adalah kita menggunakan kamera handphone smartphone. Dengan menggunakan peralatan yang seadanya itu akan jauh lebih efisien, mengingat kita sedang melakukan sebuah perjalanan atau travel. Ciri-ciri travel fotografi seperti apa? Foto alam, seni dan budaya, landmark, arsitektur, transportasi, fashion, dan peradaban di suatu tempat, dan pasar tradisional. Mungkin teman-teman bisa menambahkan apa saja tentang travel fotografi yang belum saya sebutkan. Setelah kita ngomong soal ciri-ciri travel fotografi, kita akan ngomongin soal apa aja, lensa apa aja yang diperlukan oleh travel photographer. Ada 3 lensa yang menurut saya pokok yang harus kita bawa, yaitu lensa wide, lensa tele, lensa kit, kemudian tripod dan aksesoris kamera seperti filter, ND ataupun GND. Jika punya, tidak punya juga tidak masalah. Lensa wide itu untuk memotret alam. Misalkan kita datang di sebuah tempat pantai atau pegunungan. Dengan lensa wide kita akan memotret dengan pandangan yang lebih lebar atau lebih luas. Atau kalau kita dalam kota, kita bisa memperlihatkan pandangan kita lebih luas. Bisa menggunakan teknik slow speed juga ketika kita memotret di waktu malam hari. Lalu lensa tele, misalkan kita menggunakan lensa 70-200 atau 70-300 mili. Lensa tele dalam travel fotografi juga bisa kita gunakan untuk memotret detail, entah itu detail produk, detail arsitektur, foto candid, lalu foto portrait. Kemudian kita bisa memotret landscape juga dengan menggunakan lensa tele, tentu saja akan membuat sudut berbeda. Lensa yang terbaik menurut saya adalah lensa kit. Salah satu contohnya adalah lensa 24-70 atau 24-105 mili dengan diafragma fix, misalkan diafragma 4 atau 2,8, karena kita bisa membuat foto itu dengan hasil bokeh dan detail. Dengan lensa kit kita bisa memotret apa saja, memotret landscape karena kita bisa masuk di 24 mili, atau kita membuat foto tele kita bisa masuk di 70 mili atau 105 mili. Aku rasa itu sudah cukup untuk membuat foto travel.
memang tentu saja hasilnya kurang maksimal karena kita tidak menggunakan lensa wide tatkala kita memotret sebuah alam atau tata kota. Kita kurang zoom karena kita hanya menggunakan 105 mili, kita kurang bisa lebih dekat untuk membuat foto candid misalkan. Tapi dari ketiga lensa ini saya lebih merekomendasikan menggunakan lensa kit saja. Tapi lebih baik lagi kalau kita memiliki 3 lensa ini harus kita bawa semua. Atau teman-teman akan punya 2 kamera, itu akan lebih baik lagi. Oke, setelah kita ngomongin tentang peralatan, kita ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memotret atau membuat foto tentang foto perjalanan atau travel fotografi. Yang pertama, ambil foto dalam skala cuaca. Yang kedua, kita gunakan teknik framing juga dalam pengamatan kita, membuat foto detail, membuat komposisi yang atau angle yang lebih artistik. Dan yang paling penting adalah set kamera dalam posisi siaga tatkala kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Dari kelima ini akan saya jelaskan secara detail. Dari kelima ini akan saya jelaskan satu persatu. Apa maksud dari ambil foto dalam segala cuaca? Apapun cuacanya pada waktu kita melakukan sebuah perjalanan, aku rasa teruslah memotret. Entah itu dalam cuaca mendung, berkabut, ataupun cerah atau di malam hari. Karena dengan kita memotret itu akan menjadi bahan untuk membuat dokumentasi atau bahan untuk rangkaian cerita. Cuaca tidak terduga akan menghasilkan karya tidak terduga. Terkadang kita akan mendapatkan kejutan dalam momen-momen yang berbeda. Dalam pengamatan framing atau refleksi, ini tentang teknik atau pengambilan foto. Dengan kita mengamati sebuah tempat adanya sebuah jendela atau bingkai dari ranting atau bingkai dari sebuah jendela mobil atau transportasi di sekitar, kita bisa membuat foto framing. Di sisi lain kita juga bisa membuat foto refleksi dengan kita memotret di jendela kaca atau genangan air. Kita bisa gunakan objek-objek di sekitar kita untuk membuat foto lebih terlihat artistik. Lalu detail dan potret. Pengambilan foto dengan detail akan melengkapi koleksi foto perjalanan kita. Misalkan memotret detail produk lokal, detail arsitektur, detail wajah, atau potret karena di setiap daerah memiliki ciri khas wajah dan bentuk yang berbeda. Dan produk-produk lokal tentu saja berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri dalam produksinya ataupun dalam wujud karyanya. Kemudian komposisi dan angle. Komposisi dan angle itu akan menentukan hasil terbaik karya kita dalam fotografi perjalanan. Kenapa? Karena dengan pengaturan komposisi yang tepat itu akan membuat sebuah cerita dalam satu bingkai foto. Di sisi lain, kalau kita mengatur komposisi dan angle yang tepat, kita akan membuat foto kita akan lebih bercerita dan lebih detail. Kemudian set kamera dalam mode siaga. Aku rasa gunakan mode TV atau P. Dengan menggunakan mode TV kita hanya mengatur shutter speed sesuai kebutuhan kita atau menggunakan mode program. Karena di setiap perjalanan kita tidak tahu kita akan menemukan pencahayaan yang ada di depan kita itu redup atau terang.
Terlebih lagi kita akan menemukan momen-momen yang kejutan. Kalau kita tidak siap dalam mode ini, tentu saja kita akan gagal dalam mengabadikan momen-momen kejutan itu. Misalkan kita setelah jalan dalam sebuah lorong gelap, lalu kita keluar, lalu terlihat momen baik di objek yang bagiannya terang. Tentu saja kalau kita tidak menggunakan mode ini, kita akan terjadi sebuah kesalahan dalam overexposure. Kesalahan bagi saya ketika menggunakan mode manual dalam perjalanan itu, karena kalau kita tidak siaga, kita tidak akan siap dalam memotret. Kalau kita menggunakan mode TV, ya itu tadi, kita bisa menggunakan shutter speed. Kita mengatur shutter speednya saja. ISO dan diafragma sudah diatur oleh kamera. Dan ini adalah tips terakhir ya. Potretlah dengan segala hal yang ada di depanmu dengan berbagai angle, karena itu akan mampu membuat sebuah rangkaian foto cerita. Jadi semakin banyak stok foto yang kita punya dalam perjalanan, itu akan membuat sebuah rangkaian yang menarik. Share hasil perjalananmu dengan bagaimana kita bisa jadikan buku atau album perjalanan kita, jual karya di Shutterstock, e-stock 500px dan tawarkan di majalah pariwisata, atau lalu kita share juga di sosial media tentang portofolio travel fotografi kita. Dan terakhir, ikutkan lomba foto atau salon foto nasional internasional. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Inilah ulasan saya tentang travel fotografi. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan sebuah perjalanan dalam travel fotografi, mungkin teman-teman bisa mengeterapkan cara yang saya share kali ini. Dan mungkin beberapa hari yang akan datang saya akan share bagaimana saya memotret travel fotografi di kota Solo. Dan jika banyak yang kurang dalam penjelasan atau ulasan dalam video ini, alangkah baiknya teman-teman juga ikut mengingatkan saya dengan memberikan sebuah komentar agar saya bisa membenahi lagi tentang konten video fotografi ini. Dan jangan lupa teman-teman, kalau belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika teman-teman suka. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus belajar bersama dan berkarya bersama dalam ruang fotografi Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Snoop Dogg.